Blay kenapa? Enggak, itu parkir bumper nyerempet. Jadi uang yang sudah jadi duit itu yang barang kita jual ya udah kita telepon Black. Black perbaiki berapa? 1 juta. Saya kan sipit, saya bilang ini saya sipit. Jepang. Saya tahu kamu Hamzah katanya. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu yang baru saja meraih gelar juara bersama Bali United dan juga salah satu wonderkid yang dimiliki oleh Bali United. Siapa lagi kalau bukan Leonard Tupamau. Blay. Ini baik. Nih saya manggil Leo nih, Leo manggil saya nih Jablay. Jadi kita zaman dulu itu bukannya menjablay, suka jablay negatif, tapi Jablay itu sering main-main, jadi kayak layangan lah, anak layangan ya kan. Blay, gimana kabar Blay? Sehat. Wih, oke. Bodinya nggak berubah, saya ini malah udah nggak kayak atlet lagi gua Blay. Sama aja. Blay, lu ke Bali United itu awalnya dari mana sih? Kok bisa tiba-tiba main di Bali itu hari kan? Dapat tawaran dari siapa? Iya, kalau gue ceritain dari awal sih, gue juga sebenarnya nggak ada pikiran mau ke Bali waktu Borneo tuh selesai kontrak sama Borneo, nggak ada pikiran mau ke Bali gitu. Karena bener-bener nggak ada masuk dalam pikiran gue nih tim Bali bakal mau sama pemain sekelas gue gini. Usia kita juga itu hari kan? Kayak gue gini nggak, gue dalam pikiran gue nggak mungkin lah tim gede kayak Bali gini bisa mau sama gue. Cuman waktu itu gue kaget juga, tiba-tiba gue pulang gereja, waktu itu gue ingat dapat telepon dari CEO dari Payabes. Oh, Payabes. Dari Payabes langsung dia telepon ngajakin yang mau ya dia berminat gitu ya ke Bali, dan setelah tahu rupanya dari Coach Teko gitu yang merekomendasikan untuk merekrut gue gitu ke Bali. Cuman ya sebelumnya juga gue juga jujur aja nggak pernah kenal sama Payabes, nggak pernah kenal sama Teko. Coach Teko kan belum pernah main lu bareng kan, belum pernah dilatih. Belum pernah kenal sama sekali gitu, belum pernah ngobrol pun juga nggak pernah gitu sama Coach Teko ya. Ini semua ya anugerah Tuhan aja menurut gue bisa ke Bali sampai sekarang itu ya semua karena kebaikan Tuhan aja menurut gue. Abis itu lu nggak banyak mikir langsung? Iya gitu ya. Karena memang waktu itu juga gue lagi nggak ada klub ya kan, tawaran menurut gue yang paling serius datangnya dari Bali, ya dalam membuat keputusan menurut gua ya siapa yang paling serius itu yang gua ambil. Itu tahun berapa itu? Awal 2019 kan? 2019. Sebelum Covid ya? Sebelum Covid. Sebelum Covid. Dan akhirnya Leo Tupamau ini memberikan bukti, ya kan? Walaupun usia kita tidak muda lagi, Blay, ya kan? Benar. Akhirnya lu bisa bawa tim ini menjadi juara kemarin. Amin. Itu salah satu kontribusi ya. Pemain belakangnya kalau bukan Leo susah lah, saya juga nggak bakal nonton. Tapi karena Leo yang main ya saya nonton, karena jujur saya nggak memprediksikan Bali juara. Karena kita tahu putaran pertama Bali kan di peringkat 7 sampai 6 apa 7 tuh? 5 apa 7 ya, kurang. Iya kan? Gitu, ya. Nah pas putaran kedua dipegang sama siapa asistennya ya? Oh iya. Pas Kuteso sekolah kan. Betul. Nah mulai pertandingan pertama sampai ketiga itu menang. Terus ditambah pemain asing, siapa yang baru datang? Esna. Eber Besa dan 2 itu kan? Privat Barga. Dari putaran pertama. Yang depan itu Barga itu. Barga yang ganti Place itu kan. Nah di situ baru terlihat tim Bali ini, wah ini bisa jadi juara. Dan juga akhirnya memang timnya main bagus, Blay. Termasuk pertahanannya. Kalau pertahanan jelek ya kebobolan terus kan. Iya benar. Waduh. Jadi nih Leo ini guys, teman saya, sahabat saya, memang mulai dari kita usia berapa itu? Berapa ya? Rambutnya masih keriting tapi belum panjang kan. Masih kurus, kita masih kayak orang kurang gizi, kasihan itu. Nah istri dibawa, Blay, ke Bali, keluarga ya? Pasti bawa kan biar lebih tenang ya kan? Lebih tenang. Kalau enggak
harus bolak-balik juga kalau ada libur bilang kayaknya buat gue habis-habisin tenaga jadi supaya lebih tenang lah. Pasti istri sama anak tiap kemanapun pasti gue bawa. Nah di usia yang kita ndak muda lagi nih Blay, rahasia lu apa sih sampai bisa, ini kan nggak gampang Liga 1 dengan usia kita yang hampir 40 kan, terus bisa menjadi juara dan masih jadi pilihan utama. Apa rahasianya Blay biar adik-adik ini tak bisa ambil positifnya kan? Ya kalau rahasianya sih pasti juga semua juga udah tahu ya kan. Yang pelatih pasti selalu bilang untuk kita istirahat yang bagus, makan yang bagus, sama latihan. Ini 3 hal ini yang kita nggak boleh hilang ya kan. Cuman kan kadang-kadang kita sebagai, gue ngerti lah gitu pemain-pemain bola kadang-kadang kita nggak disiplin di makanan, kita kadang-kadang kita nggak disiplin di latihan, kita kadang-kadang nggak disiplin di istirahat. Jadi ya kalau buat gue rahasianya sih palingan ya di istirahat aja sih. Kan semakin gue bertambah usia kayak gini kan, gue mungkin udah kurang-kurangin kayak mungkin keluar malam kayak begadang ya kan, dan gue juga nggak ngerokok dan nggak udah kurang juga yang namanya dengan miras ya kan, jadinya ya kalau menurut gue ya hal tiga hal inilah yang harus kita hilangkan. Yang paling nggak harus kan? Kita paling nggak setiap pemain bola harus bisa jaga ini gitu, soal disiplin makan, disiplin istirahat sama latihan gitu. Karena kita cari rezekinya di profesional ini, jadi memang harus jaga diri kan. Bener. Nah Blay, kalau cerita-cerita sekarang kan udah nih, nah ini kan banyak yang belum tahu waktu kita sama-sama dulu kan, susah senang ya kan, sampai jual tape. Banyak yang nggak tahu nih Blay, lu ceritain Blay ya kan, kejadian-kejadian. Sampai jual tape ya kan, buat gara-gara kita pengen anak muda kan, malam mingguan. Tatonya duit tape-nya buat perbaiki mobil. Lu ceritain lah itu. Ya, jadi kan gue inget kalau nggak salah dulu mobil lu baru datang kan. Baru datang mobil itu mobil Stream putih kan. Terus mau malam mingguan nih kalau nggak salah, mau malam mingguan. Cuman modal udah habis juga kan. Modal udah habis juga. Ya udah. Jual ini aja, kita jual apa? Go Walkman, lu ini kan apa? Bukan tape mobil, lu ini yang DVD portable. Yang lu bawa yang timnas kan? Enggak, yang di mobil, Bay. DVD portable lu dulu jualnya, bukan tape mobil. Bukan tape mobil ya, bukan DVD portable lu tuh yang lu bawa di timnas tuh. Ya kan, kalau nggak salah gitu. Terus gua Walkman gua, udah kita jual aja kemana nih? Taman Puri lu kan? Lu kan nggak tahu jalan, udah yang bawa nih mobil nih, bawa mobil. dan itu baru belajar bawa mobil ya, baru punya mobil dia. Jadi belum punya mobil itu baru belajar ya. Baru belajar kan, lu baru mau beli. Baru belajar mobil. Bawalah mobil Siamka Stream putih nih, ya kan, gue parkir di Taman Puri itu di belakang kantor polisi. Sret nih, kena trotoar jadilah apa? Itu kena kan? Duit mobil. Bemper lu kena kan? Jadi ya. duit yang kita jual itu 700.000 kalau nggak salah. Pas keluar apa nih rame-rame kan? Saya lihat, Blay kenapa? Enggak, itu parkir bemper nyerempet. Jadi uang yang sudah jadi duit itu yang barang kita jual ya udah kita telepon Blay. Jadinya Blay perbaiki berapa? 1 juta. Jadi sebenarnya banyak cerita guys, saya sama Leo ini. Terus ada lagi di mana satu tempat kita keluar bareng nih, namanya anak muda, di hari Minggu kalau nggak salah itu ya. Apa itu? Salah masuk tempat kita. Totonya malam apa itu? Aduh, jangan. Saking senengnya ya kan, nah zaman usia kita kan. Jadi bukan malam ladies, malam boys. Lady boys. Jadi salah masuk guys. Pas yang masuk ini yang jaga juga yang biasa sama kita, kok nih ketawa-ketawa ya kan, nggak ngasih tahu kan. Pas kita di dalam, loh kok kita diliatin orang nih kan. Wah, ini kayaknya ada yang nggak beres nih, Blay. Iya nih. Karena karena kita tiap jalan di dalam itu udah diliatin, ya udah saya punya ide. Dia bilang, Blay, apa? Udah gandengan tangan. Jadi pas gandengan tangan udah gak ada yang ngeliatin. Jadi banyak cerita. Nah itu salah satu yang membentuk mungkin karakter kita sampai kita bisa awet
Seperti ini kali lah ya. Jadi kita sudah tahu di usia kita mungkin di 30-an kali ya. Kita udah tahu ini salah, ini benar. Karena jujur ada senior yang selalu kita ganggu kalau nggak salah di mes ya. Pak Tua sama Bosco Gabra. Kan dia tidur jam cepat itu. Kondisinya bagus. Kondisinya. Jadi mereka berdua ini tidurnya jam 8, jam 9. Paling lama tuh jam 9, ya kan? Selalu kita godain nih. Kalau nggak kita gedor, terus kita lari. Kita tanya mau kemana Pak Tua? Kondisi jam segini kan? Ternyata itu kondisi memang betul-betul membuat dia awet main bola. Iya. Ya bener nggak Blay? Itu rupanya. Itu akhirnya kita mengambil hal yang positif dari senior itu. Benar. Nah, buat adik-adik nih jangan malu belajar lah, walaupun kalian sudah punya nama, tapi ada senior yang memang memberikan atau memperlihatkan hal yang sangat bagus ya, kalian ambil. Betul. Kan kadang ada wadah pemain nasional, ngapain lihat ini? Padahal itu positif kan. Kita udah tim nasional tapi melihat Om Wewengkang sama Bosco kan, wah, makanya dia awet nih kan. Bukan karena dia pelit, karena kita sempat bilang dia pelit gak mau bergaul. Bergaulnya berdua doang. Maaf Om Enal sama Om Bosco. Tapi itulah salah satu yang membentuk kita ya Ula ya, sampai bisa jadi sekarang. Sebenarnya kita bertiga. Sama Mulki, cuma Mulki cepet pensiun kasihan. Nggak tahu, nggak berani keluar kali itu hari ya. Ya kan sempat juga ke Bali dia, Bali Devata kan. Oh, tapi pas sudah lama di Persija. Padahal hari itu memang sudah waktunya juga dia harus keluar. Harusnya kita bertiga, guys, pakai mobil stream kemana-mana aja lah. Yang namanya sama Iksan ya. Sama Iksan. Iksan masih ada kan sekarang kan? Nggak tahu di mana lagi dia itu. Mungkin ada di kota kali. Jadi banyak guys cerita. Terus kita lagi di Taman Benteng, apa? Taman apa? Taman Banteng. Banteng tuh kan? Ya. Yang kita gangguin orang kita berdiri aja ya. Naik motor. Terus ke Taman Lawang. Iya kan jam-jam 9 malam naik motor. Jadi banyak cerita kita berdua bertiga nih. Di Bali lu pernah ingat itu? Di Bali. Jadi yang kita masuk di pub tuh di Legian. Pokoknya kan kalau orang asing kan gratis. Abanda masuk gratis ya kan. Terus gue masuk gratis ya kan. Kira lu masuk ditahan ya kan. Katanya lu apa? Lokal. Saya Jepang. Saya tahu kamu. Saya tahu kamu Om Gamsa. Suruh bayar jadinya kan. Iya. Kan dia kan kayak ini kan apa? Reggae dia kulit apa asing kan. Saya kan sipit, saya bilang ini saya sipit. Jepang. Saya tahu kamu Om Gamsa katanya. Tetap bayar ya kan. Aduh, banyaknya itu cerita. Batang nangis sama Abanda ya. Abanda sampai nangis ya kan. Kita datang, kenapa Banda diputusin kan? Dia datang. Jadi banyak guys cerita, nggak cukup, cuma itulah kalian biar tahu bahwa pertemanan saya sama Leo sempat juga pasang surut, ya inilah ceritanya, dan akhirnya kita masih bisa bermain sampai sekarang, dan Leo pun bahkan bisa jadi juara ya kan Blay. Amin. Dan habis ini lu persiapan AFC kan? Iya. Itu jadi buat semuanya inilah, jangan lihat usia kita, tapi bagaimana etos kerja di usia yang kita miliki ini, nggak mau kalah kan, sama kayak Jumafo di video sebelumnya itu dia juga bilang begitu. Iya. Kita ini yang malah berusia malah nggak mau kalah dengan yang muda, iya. Makanya pengen memperlihatkan. Oke Blay, terima kasih waktunya udah mampir. Siap, lu jauh-jauh nih guys. Sebenarnya saya harus ke sana, cuma namanya bulan puasa. Kalau saya bangun siang ya buka puasa Blay, ya kan. Makanya saya bangunnya tuh jam 2:30. Oke guys, semoga ini video bisa bermanfaat buat adik-adik kita, di mana perjuangan Leo bisa menggapai di usia begini masih berprestasi itu. Amin. Panjangnya minta ampun ya kan. Kita juga harus banyak bersaing dengan senior-senior kan itu hari. Dan ya kalau kalian serius, kalian juga pasti bisa sampai pasti bisa kayak kita ini. Oke, Blay, terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gaskan dia.